Karena Quran ini kan mukjizat. Secara ilmiahnya sekarang, ketika saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam. Ya Allah, Engkau itu maha terpuji ya Allah. Saya tidak pernah meminta mata saya berkedip, tapi Kau kedipkan ya Allah. Saya tidak pernah meminta aliran darah saya suruh mengalir. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster dan tentunya kita sudah bersama Ustadz Ahmad Fawaid. Dan beliau ini adalah praktisi ruqyah syariah nasional yang sudah ahli di bidang ruqyah. Dan kita juga bakalan tanya-tanya langsung terhadap beliau seperti apa backgroundnya dulu ya, dari kenapa bisa suka itu. Dan kita bakalan tanya-tanya juga tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk penyembuhan dan lain-lain. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kita ini awalnya bakalan tanya-tanya dulu nih Ustadz. Sebenarnya memang dulu suka ruqyah juga atau gimana nih awalnya nih? Sebenarnya dulu itu sukanya, kan dulu ndak begitu viral ruqyah gitu kan. Sukanya jadi tentang magic, tentang kekuatan hebat gitu. Kebetulan dulu waktu kecil saya itu suka sama film-film kayak Mak Lampir gitu, kayak Angling Dharma gitu. Jadi kayak kebawa apa namanya ya? Kebawa film itu. Oh, ilmu ini ada gitu. Ilmu kekuatan ini rengkah gunung apa gitu. Jadi saya itu pengennya sakti kayak gitu juga ya. Ya makanya saya banyak mencari, banyak belajar tentang masalah itu. Akhirnya ya saya ketemu dengan ruqyah ini. Nah sebenarnya sebelum saya pelajari ruqyah yang syariah ini, saya itu dikenalkan dengan ruqyah yang tidak syar'i. Tidak syar'i. Amalan-amalan gitu ya. Amalan-amalan harus begini, harus begitu. Jadi dulunya saya itu kan di rumah itu, di pulau. Jadi kan ilmu tentang kejawen itu kuat. Jadi harus ritual ini, ritual itu ya. Jadi masih apa ya, kalau ada orang yang kayak sedikit-sedikit menyalahkan, saya tidak suka gitu. Tapi ketika sudah masuk di itu, yang menyalahkan itu, ternyata itu yang sangat benar dengan aturan agama dan juga logis lagi gitu. Dan sekarang kan sudah alhamdulillah dengan adanya yang Marcel itu kan sudah terbuka dukun-dukun yang berkedok agama gitu. Nah makanya dari sebab itu dulu saya senang dengan magic itu, akhirnya saya masuk di ruqyah gitu. Jadi memang dulu itu pernah ngamalkan atau hanya tahu dulu yang ritual-ritual gitu? Kalau saya dulu pernah mengamalkan. Oh iya. Sempat belajar berarti ya. Karena dulunya gini. Waktu ada masalah kebal, terus ada ditonjok ndak bisa gitu kan. Dan itu saya kebetulan di pondok itu belajar silat gitu. Bahkan saya sempat jadi senior, saya jadi pelatih, saya jadi pembina bahkan di pondok itu. Jadi tentang masalah ilmu kalau dari fisik sudahlah hatam saya belajar gitu kan. Ya mateng. Tapi terbersit di pikiran saya, kalau misalnya ada orang yang ditonjok ndak bisa, itu gimana kita kan? Percuma kita push up sudah kebal gitu. Tapi ketika kita menonjok orang yang kebal misalnya, nah makanya saya itu ingin belajar. Biar nanti kan 3 dulu saya itu. Ketika belajar silat, yang ingin saya kuasai 3. Pertama bisa terbang, kedua bisa menghilang, ketiga teguh, kebal. Iya. Kenapa? Nanti kalau ada orang yang mukul saya, misalnya kebetulan kena, ndak sakit kan? Iya. Kalau misalnya kebetulan saya ndak kebal, saya bisa menghilang. Kalau menghilang kan cuma ada di sini, makanya saya pengen terbang biar hilang gitu kan. Tapi ternyata setelah saya lakukan ritual itu, saya lakukan puasa mutih, sudah pernah lakukan. Jadi apalagi pati geni katanya saya sudah pernah lakukan. Bahkan puasa tidak tidur saya pernah lakukan itu sampai wah merah mata itu. Iya, soalnya kalau tidak tidur karena main game
Itu kan bisa kan? Dulu syaratnya tidak boleh main apa-apa. Syaratnya gimana? Harus baca zikir ini berapa ribu gitu. Nah, dari akal itu masuk. Dulunya kan saya anti pada orang yang sedikit-sedikit, ini tidak ada anjuran di Rasulullah gitu kan. Dulu ndak saya, wah apa ini kan, ini bacaannya baik kan, ini benar gitu kan. Jadi saya gitu dulu. Makanya saya tetap amalkan itu. Meskipun kalau dari hadis itu Rasulullah ndak pernah mengajarkan. Dan ulama Sayyidina Umar ndak pernah melakukan itu. Meskipun Sayyidina Umar itu ketika bertemu setan kan pergi lari gitu. Jadi saya lakukan itu. Kenapa? Alasannya karena baik. Baik kan. Ternyata tidak semua baik itu benar. Iya, benar. Contoh. Senyum baik enggak? Baik. Kalau senyum sama istrinya antum, Pahala. Kalau kalau saya yang senyum, nah bahaya ini. Iya, benar, Bisa dipukul benar. ini. Jadi dalam kita melakukan sesuatu, meskipun itu baik, kita harus terkontrol dengan hukum biar benar, gitu kan? Berarti menyesuaikan pada tempatnya gitu. Dan jangan pernah kita mengaitkan sesuatu kejadian dianggap misalnya spektakuler, misalnya benar-benar terjadi, lantas itu dijadikan kebenaran, tidak bisa. Contoh misalnya, tapi dulu saya tidak punya pikiran kayak gini. Tapi kalau sudah pernah melakukan itu, akhirnya sadar begini saya. Jadi misalnya begini, ada orang yang sakit. Nah, dia berobat ke kiai misalnya, ke ustadz misalnya, terus tidak sembuh. Padahal ustadznya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia datang ke dukun. Atau lah kalau bahasa sekarang dukun itu kan lah, soalnya kiainya juga jadi dukun kadang. Anggap jangan dukun dulu. Kita datang kepada orang Hindu misalnya. Kan orang Hindu keyakinannya tentang masalah kekuatan mistis itu kan kuat. Terus yang datang ke kiai tidak sembuh, yang datang ke ini sembuh. Misalnya gitu. Jadi nanti jangan kita mengatakan ini yang benar, ini fatal ini. Jadi tauhidnya ini kocar-kacir. Jadi hukum kebenaran itu, letak kebenaran kalau kita sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Misalnya apakah orang Islam kaya semua? Enggak kan? Enggak. Padahal semuanya minta kan? Tahajud semua, ya Allah, tolong kayakan ya Allah. Enggak kaya-kaya. Sedangkan orang Hindu di Bali kaya semua. Nanti kalau kita berbicara di lingkup Islam ya kan. Kalau misalnya kita mempercayai, berarti yang benar Tuhannya itu Tuhan mereka, nah fatal ini. Iya, benar-benar. Nah, jadi kita mantapkan dulu kebenaran itu kita ukur dengan Quran dan hadis gitu. Dan juga pendapat-pendapat ulama yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. berarti dulu itu sempat mengamalkan itu tuh sebenarnya gimana? Maksudnya gini. Ustadz itu waktu mengamalkan memang ingin tujuannya kan dulu pengen Bela diri apa. Nah, itu sebenarnya kata yang ngelatih itu kenapa katanya? Bakalan gimana gitu. Nah, gini katanya, nanti akan masukkan khodam. Nah, saya tidak tahu khodam itu apa. Gitu kan? Mungkin antum tidak tahu juga kan. Mungkin pemirsa juga tidak tahu kan. Jadi, menurut saya dulu, khodam itu adalah yang membantu saya ketika dikala saya itu terdesak. Kan biasanya alasannya para kayak gituan, jangan diamalkan kalau tidak terdesak. Jangan dibuat sombong gitu kan. Iya. Tidak bisa dipraktekin kalau tidak mendadak gitu kan alasannya gitu. Terus sampai saya itu pernah punya wesi kuning, bulu perindu. Iya sampai punya di Kalimantan saya ada sampai beli saya itu mahal itu belinya. Berarti dulu sempat pernah dapat sudah ilmu. Ya Allah ya Rabbi sudah ilmu susu gitu kan, memasang susu gitu. Sudah dipelajari. Soalnya saya kan orangnya penasaran gitu. Penasaran. Dan berhasil semua. Ya sudah berhasil ditipu gitu. Saya habis 1 juta. Terus saya pernah minum air kembang gitu kan. Saya pernah minum air kembang. Nah ternyata ya semuanya tipu semuanya. Karena? Ya karena khodam itu kalau memang berhasil, khodam itu kan ternyata bahasa Arab kan. Khodam itu bahasa Arab. Khodam itu maknanya
bahasa Indonesianya itu adalah pembantu. Jadi kalau kita berhasil melakukan ritual itu, maka kita akan dapat pembantu. Ya, oke. Pembantunya minta sama siapa? Khodam itu berarti kan yang Enggak, maksudnya yang kita dapat khodam itu, khodamnya ini milik siapa dulu? Kok bisa kita minta gitu? punyanya. Ciptaannya kan ciptaan juga. Nah, ternyata begini, khodam itu adalah pembantu kan. Oke. Nah, sedangkan pembantunya ini tidak terlihat. Nah, makhluk yang tidak terlihat itu ada dua. Pertama malaikat, kedua jin. Makhluk yang tidak terlihat, Oh iya. pertama malaikat, kedua jin. Ini tidak bisa terlihat. Jadi khodam pembantu ini karena tidak bisa dilihat, berarti ada dua kemungkinan. Apakah khodamnya ini malaikat, apakah Yang jin? Berarti masih abu-abu ya. Ya. Nah, makanya dulunya saya mengira malaikat. Oh, ini malaikat karena Urusan ya Ustaz ya, ya. karena bacaannya solawat gitu kan. Terus Bahasa wirid Arab. gitu kan, wirid bahasa Arab gitu. Jadi saya menyangkanya khodamnya malaikat. Ternyata saya kembali ke pondok, saya ngaji lagi, ditambah ilmu lagi. Ternyata malaikat itu adalah makhluk Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran itu, la ya'sunallah. Malaikat itu punya sifat yang tidak akan pernah bermaksiat pada Allah. Jadi malaikat itu hanya mengerjakan apabila perintah Allah. Gitu bahasa kasarnya. Nah, sedangkan sesuci apa kita? Kok bisa miliki khodam malaikat? Iya, Sekelas Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dalam sirah, dalam cerita kisah tentang Nabi Sulaiman, itu tidak diceritakan Nabi Sulaiman punya khodam, punya pembantu malaikat. Tidak ada. Yang ada punya pembantu jin. Kok bisa tahu Ustaz? Dulu Nabi Sulaiman itu di Al-Quran itu diabadikan oleh Allah. Ketika bertanya kepada bala tentaranya, prajuritnya, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha. Wahai bala tentaraku, barang siapa yang mampu memindahkan singgasana Balqis, Ratu Balqis, dari Sabak ke Palestina. Jauh ini, jaraknya jauh. Karena kan Balqis ini mau datang ke singgasana Sulaiman kan. Mau lihat kayak apa kerajaannya gitu kan. Anggaplah mau nantang gitu. Jadi Nabi Sulaiman ingin membuat terkejut Ratu Balqis. Biar nanti nyampe di kerajaan, kok sudah ada singgasana saya gitu kan. Jadi sama Nabi Sulaiman, waktu ngumpul semua itu, jadi ditanya, barang siapa yang mampu memindahkan singgasana Balqis dari Sabak ke Palestina. Lalu berkata salah satu makhluk, wa qala ifritum minal jin. Jin, ifrit namanya. Nah, jin itu banyak macamnya ternyata. Nah, kalau ifrit itu adalah jin yang punya kekuatan cepat. Dinamakan jin ifrit namanya. Cepat dia. Nah, menurut riwayat besar jinnya ini. Besar dan cepat dia, punya kekuatan, kecepatan. Jadi waqala ifritum minal jin ana ati kabihi qabla an taquma min maqamik. Di Al-Qur'an itu Allah ceritakan. Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, saya mampu memindahkan singgasana Sabak dari singgasana Balqis dari Sabak ke Palestina sebelum kamu berdiri. Oh, keren ini kan ini. Sebelum ya. Masya Allah. Nah, ternyata ada seorang pemuda, manusia biasa dia. Dia berdiri wa qala indahu ilmun minal kitab gitu. Dan berdiri seseorang yang faham ilmu agama, faham kitab Allah. Kata dia, Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, saya mampu memindahkan singgasana Balqis dari Sabak ke Palestina sebelum kau berkedip katanya. Nah, gitu. Jadi sudah kalah dulu jin itu. Jadi sudah kalah. Ada yang lebih cepat ya. Ada yang lebih cepat. Nah, di kisah itu tidak ada malaikat yang berkata. Jadi untuk mengalahkan jin dulu manusia yang mengatakan, gitu kan? Nah, ternyata dulu itu jin kalah sama manusia. Gitu kan? Di situ diceritakan dia punya kekuatan, punya ilmu dari kitab suci, kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di situ kan kitab apa kan. Tapi kalau kita mengaca di kitab Nabi Daud,
Daud itu kan bapaknya Nabi Sulaiman, abahnya. Kalau Nabi Daud itu kitab Zabur, kitabnya. Ya wallahu a'lam di situ kitabnya kitab apa yang dibaca oleh orang ini, oleh pemuda. Pemuda namanya Akhis bin Balkhia kalau tidak salah namanya di tafsir itu, di tafsir Quran. Jadi dia mampu mengalahkan. Itu terjadi beneran, ini bukan omong. Jadi waktu itu dia menjamin sebelum mata berkedip, memang terjadi. Ya wallahu a'lam bagaimana caranya gitu. Tapi ini cerita ini bukan dongeng. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran adalah milik Tuhanmu, maka jangan kau ragu. Jadi kalau Quran sudah menceritakan seperti itu memang benar. Nah, dulu jin itu tidak mampu sama manusia. Sama manusia yang kayak apa? Manusia yang punya ilmu dari kitab Allah. Anggaplah Zabur dulu kan, karena dulu Zabur punyanya Nabi Daud. Pertanyaannya, lebih hebat mana Quran dengan Zabur? Quran ya. Al-Quran. Karena Quran itu adalah mukjizat yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Nah, Quran ini setiap yang berdekatan bersampingan, dekat dengan Quran, semuanya mulia. Quran diturunkan di suatu malam menjadi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Quran diturunkan di tanah gersang. Di Arab itu kan di tengah sebenarnya. Ada Persia dan Romawi. Romawi itu ada dulu jaya, di Persia ada kaisar, kekaisaran Persia. Arab itu ada di tengah. Tidak tertarik dua kekuasaan ini untuk menjajah yang ini, yang tengah ini. Kenapa? Karena tidak ada yang menarik. Tidak ada apa-apanya. Ketika Quran turun di Mekah, berubah menjadi mulia. Kemuliaan bahasa Arabnya karomah namanya. Maka berubah namanya menjadi Makkatul Mukarramah. Dibawa oleh Rasulullah Quran ini ke Madinah. Madinah itu asalnya Yasrib. Desa Yasrib namanya. Kenapa kok menjadi Madinah? Menjadi kota. Karena Quran dibawa ke situ. Nah, Quran itu ada kandungan cahaya, ada cahaya. Maka menjadi cahaya itu bahasa Arabnya adalah nur, munawwarah. Menjadi Madinatul Munawwarah. Maka sekarang Masya Allah tidak ada buahnya, tidak ada tanamannya, buahnya ada. Gitu kan? Quran diturunkan di suatu hari Jumat menjadi paling mulianya hari. Diturunkan di bulan Ramadan menjadi bulan paling mulianya bulan. Diturunkan kepada baginda Rasul, maka Nabi Muhammad menjadi paling mulia di antara nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau misalnya Akhis bin Balkhia mampu mengalahkan jin dengan ilmu yang didapat dari kitab itu, kok saya masih mau minta hodam-hodam gitu kan? Makanya saya fokus ke Quran saja. Dulunya saya masa ya, jadi saya makin nonton video tentang ruqyah itu kan, masa ya ada orang yang dibacakan itu bontang-banting gitu kan? Oh iya. Itu kan cuman bacaan, saya juga baca juga gitu, kok ndak reaksi gitu kan ya? Mungkin antum sekarang gitu kan? Saya juga gitu juga. Padahal dia kan orang Islam gitu kan? Iya benar, kenapa? Kalau orang Islam waktu sholat dia baca Fatihah. Kenapa kok yang peruqyah baca dia malah kesurupan gitu kan? Bereaksi, Nah ya. itu saya dulu. Masa ada kekuatannya cuman bacaan gitu kan? Soalnya dulu saya mengira yang kekuatan itu yang gitu kan? Iya. Termindset dari Iya film kan? ya Ustaz. Karena saya mindsetnya di film ya tadi. Karena saya sukanya ya itu. Anda kan juga kan seperti dukun-dukun. Oh iya. Itu kan kayak seru kan, apa itu kan, ngambil sesuatu ya. Astagfirullah gitu kan. Kalau sekarang ingat itu astagfirullah. Iya, dulunya saya ngebayangnya gitu. Jadi harus ada kekuatan sampai saya sudah melakukan ritual itu kan, kembali yang tadi, saya gerak sendiri gini. Sempat gerak. Berhasil berarti ya, jadi berhasil saya sudah. Saya sudah berhasil melakukan ritual seperti itu dulu, berhasil. Makanya kalau misalnya ada orang sekarang misalnya ngaku saya kebal Ustadz, saya gini. Ayolah para pemirsa juga kan, jangan tertipu, jangan mudah tertipu.
Kalau memang kebal, silahkan misalnya bawa ke kita. Kita yang mau Ruqyah juga. enggak pakai ruqyah. Dia kan ngakunya kebal. Kita pakai semurai nanti kan, atau arek gitu kan, celurit. Syaratnya gimana? Kalau pesulap merah kan pembuktian. Kalau saya enggak bisa melakukan itu. Saya begini saja. Antum itu bisa kebal karena apa? Ustadz karena baca wirid ini gitu kan? Wirid ini gitu ini. Oh ya. Kalau misalnya sampean kebal, buktikan ya. Tapi dengan syarat kalau misalnya nanti terbukti tidak kebal, saya jangan dipenjara. Misalnya setuju, oh oke. Nah, syarat yang kedua, yang saya mau tebas lehernya. Jadi kalau misalnya nanti dia enggak kebal, mati kan? Masalahnya kalau cuman di sininya luka, balas dendam dia sama Iya benar. Nah, mungkin orang yang tauhidnya itu masih masih gonjang-ganjing, akan berpikir nanti kalau kebal beneran gimana? Gitu kan? Masih ragu gitu. Masih ragu kan? Nah, kalau saya begini, saya itu datang kepada dia bukan sebagai saya sok, enggak. Saya ingin memberikan tahu bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu firman Allah. Quran ini, ayat Quran Bismillah ini. Saya ingin memberikan tahu bahwasanya amalan yang dia baca beribu-ribu kali tidak akan mampu menahan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah itu meskipun bismillah tetap firman Allah. Tetap punya power gitu. Iya, power, enggak ada. Bahkan ditantang sama Allah itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu masih ragu dengan ayat Quran itu, maka silahkan datangkan. Semisalnya, sesama saja, tidak usah baik dari sastranya, baik dari segi keindahannya, tuntunannya, kekuatannya, kemukjizatannya, tidak bisa melawan Quran. Oke. Nah, yang agak bingung mungkin juga pada yang nonton ya Ustaz. Tadi kan juga sempat disinggung nih. Ya, saya juga baca basmalah. Terus setelah diruqyah dibacain basmalah bereaksi. Nah, itu kenapa itu Ustaz? Perbedaannya mungkin ada yang masih belum tahu tuh Ustaz. Nah, ini sebenarnya rahasia ini. Oh, gitu. Rahasia. Ada rahasia juga. Iya. Karena dengan saya kasih tahu ini, insya Allah semuanya bisa meruqyah. Oh gitu. Ya. Tapi karena ini ilmu, jadi saya tidak mau menahan ilmu. Saya kasih tahu saja. Ustadz, kok yang ini ketika dibaca Quran Ustadz, kok enggak reaksi? Sampean yang membaca enggak reaksi. Saya yang membaca kok reaksi, gitu kan? Iya benar. Gitu. Sekarang begini. Kata ulama itu ada ungkapan, bukan hadis ini, tapi pendapat ulama, ambillah dari Al-Quran apa yang kau inginkan dan untuk apa. Paham ya? Oke. Nah, dan memang unik Quran ini. Dimanapun Quran ditempatkan, cocok. Ada orang nikah, dibacakan Quran, cocok. Ada orang mati, dibacakan Quran, cocok. Beda selain Quran. Orang menikah, dibacakan tahlil, Astagfirullah. dimarahin sama orang. Orang mati, dibacakan solawat, bersenjih, marhaban, dimarahin. Quran dimanapun. Nah, maka juga tadi, Ustadz, kenapa kok yang dibaca sampean itu kok reaksi? Sebenarnya gini, mukjizat Nabi dan Rasul yang lain, itu mukjizatnya hanya bisa dipakai oleh Nabi tersebut. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya itu, yang bisa jadi ular apabila dipegang Nabi Musa. Gitu. Apabila telah datang perintah Allah, lemparkan tongkatmu itu Musa baru. Ketika Nabi Musa bertemu dengan tukang sihir, Nabi Musa bukan langsung diambil tongkatnya langsung gini, enggak. Tapi takut dulu. Wa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Takut sangat. Gimana ini? Qulna la takhaf, kata Allah. Jangan takut Musa. Innaka antal a'la, karena kamu itu hebat, kamu lebih tinggi, kamu lebih power gitu.
Wa alqi ma fi yaminika. Coba lemparkan itu tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Ketika dilemparkan jadi ular. Nah, beda dengan Quran. Quran itu mukjizatnya, Qurannya memang mukjizat. Oke. Paham ya? Oke. Sekarang begini. Semurai tajam misalnya. Mau dipakai saya tetap semurai. Mau dipakai pesilat semurai. Beda dengan ruyung yang begini punyanya Bruce Lee itu. Iya. Kalau dipakai sampean kecetok sendiri. Iya kan? benar. Kalau dipakai pesilat hebat dia gitu kan. Bisa main. Nah, Quran itu ya sama. Saya kiaskan dengan semurai. Jadi semurai itu mau dipakai ibu-ibu, mau dipakai tetap tajam karena ketajamannya berada di situ. Nah, cuman sesuai apa yang ingin kita gunakan. Kebanyakan orang itu taunya semurai itu hanya untuk ngupas bawang. Kebanyakan taunya Quran itu hanya untuk orang mati, mau sholat, Nikahan, dibaca gitu kan, ya kan? Padahal Quran esensinya Quran diturunkan adalah Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan itu diabadikan di Quran di surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Untuk apa? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk. Jadi Quran ini dipelajari. Nah, makanya cukup dengan apa Ustadz caranya Ustadz? Nah, kalau sudah kemukjizatannya itu terletak di Qurannya, jadi kita tinggal gunakan saja. Mau digunakan untuk apa? Tujuannya saja. Oh, berarti semua orang bisa sebenarnya. Bisa. Hakikatnya bisa semua. Tergantung niatnya berarti ya. Tergantung niatnya. Tapi kadang ada juga tuh yang misalkan ada yang kesurupan tuh. Baca yang kita hafal, tapi kok nggak ngereaksi. Apakah itu kurang niat atau gimana tuh Ustaz? Nah, begini. Sebenarnya dalam baca Quran itu semakin khusyuk, bacaannya benar, kena dia. Setan. Ya. Karena Quran itu kan firman Allah. Rasulullah bersabda, "Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran," kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Quran. Jadi ketika kita baca Quran, kita komunikasi sama Allah. Kita tahu kan, kita harus kembali ke tauhid dulu, bahwasanya yang terjadi di alam bumi ini semua seluruhnya di dunia ini adalah kehendak Allah. Ustadz, apakah bisa meruqyah dengan tidak membaca ayat Quran? Bisa. Dengan apa? Doa. Sebenarnya maknanya ruqyah secara bahasa, ruqyah itu kalau dari segi bahasanya berasal dari kata roko. Roko yarqi tarqiyatan wa ruqyatan. Ruqyah. Maknanya ruqyah itu kalau di Arab, ruqyah itu mengangkat. Mengangkat sesuatu yang bukan tempatnya itu ruqyah namanya. Kenapa jin itu ketika kita ruqyah itu dinamakan di ruqyah? Karena jin ini tempatnya bukan di sini. Ini dari segi bahasa. Ya. Terus dari pendapat ulama, banyak ulama yang menyatakan bahwasanya ruqyah itu adalah ad-du'a li talabis syifa. Jadi doa untuk memohon kesembuhan. Yang dimaksud dengan ruqyah adalah doa mohon kesembuhan. Jadi selain doa memohon kesembuhan, bukan ruqyah namanya. Sihir, apa sihir maknanya? Doa memohon orang sakit. Kan sama-sama minta dia kan. Tukang sihir itu kan minta juga kan. Minta ke setan. Setan minta sama Allah. Gitu. Jadi dulu saya berpikir bahwasanya setan itu bisa melakukan sesuatu, bisa menyihir orang, menyakitkan orang itu karena keinginannya sendiri, ternyata tidak. Jadi setan itu bisa menyakiti manusia apabila sudah dapat izin dari Allah. Makanya di Al-Quran itu di surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang 102 itu Allah menceritakan bahwasanya sihir itu mampu memisahkan seseorang yang saling mencintai. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, mampu memisahkan suami istri. Jadi meskipun orang sudah sangat cinta, kalau sudah terkena sihir bisa terpisah.
Itu hebatnya sihir kan. Nah, di ayat itu, di ayat terakhir Allah menceritakan wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidak akan terjadi mudorot, tidak akan terjadi sihir itu, maksudnya setan itu tidak akan bisa menyakiti illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Nah gitu. Tetap kembalinya ke Allah Tetap kembalinya ke Allah. Jadi ketika kita meruqyah cukup niatkan saja, ya Allah, saya niat meruqyah. Makanya sebelum ruqyah biasanya kita itu membaca doa yang sering dikutip oleh para ulama tentang ruqyah ini. Di hadis sahih Rasulullah membaca Bismillahi arqiq, Bismillah dengan dengan nama Bismillah dengan namamu ya Allah, arqiq saya meruqyahmu. Jadi sudah memang komitmen untuk meruqyah. Ruqyah apa tadi katanya tadi? Doa memohon kesembuhan. Nah, doa terbaik Al-Quran. Karena Al-Quran adalah di hadis Rasulullah tadi, barang siapa yang ingin berkomunikasi langsung dengan Allah baca Quran. Jadi ketika kita meruqyah, kalau kita menyatukan tiga, insya Allah sangat luar biasa. Pertama, pembacaan yang benar, Al-Qurannya, tajwidnya. Iya, gitu. karena nanti kalau bacaannya salah, maknanya beda. maknanya beda. Alamin dengan alamin beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, kalau alamin, alhamdu dengan alhamdu segala puji, lillah milik engkau ya Allah, rabbil alamin, Tuhan yang sering sakit-sakitan. Beda. Hati-hati juga ya. Ya sudah salah itu kan. Kok ndak reaksi ya? Ya ketawa jinnya itu kan. Ya Allah. Kata jinnya gini, aduh, ini makin durhaka sama Allah ini kan. Segala puji bagi engkau ya Allah, Tuhan yang sering sakit, gitu kan? Ya, benar. Nanti yang paling bahaya lagi di iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu harus ditasydidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah. Jadi ketika ini rahasia ini juga ya. Ketika saya meruqyah, di iyyaka na'budu itu saya tancapkan ke hati saya yang paling dalam. Saya hilangkan was-was di hati. Karena kan ada masa reaksi ya, iya. saya banyak dosa gitu kan. Jadi saya tancapkan, ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah. Selama hidup ya Allah, saya tidak pernah menyembah kepada berhala. Saya tidak pernah menyembah kepada jin. Saya tidak pernah menyembah pada hantu ya Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in, saya mohon tolong ya Allah. Tolong saya ya Allah. Kalau bahasa guraunya, ya Allah, kalau enggak semua malu saya ya Allah, gitu kan. Sudah dipanggil peruqyah nasional gitu kan gitu. Kalau bahasa guraunya itu. Tapi ini bercanda. Tapi ada seriusnya ini. Kalau peruqyah nasional nanti enggak sembuh kan malu. Tapi kan reaksi nggak selalu aktif kan. Ya enggak selalu aktif. Tapi kan kita harus tadarruk. Jadi pembacaannya harus benar. Yang kedua adalah peresapan hati. Jadi bacaan itu kita tidak ngambang. Jadi mulut berbicara, fikiran memaknai maknanya, hati konekkan dengan Allah. Jadi seakan-akan, ya Allah, begini. Tadi pagi saya meruqyah orang, perempuan ya, masih umur 17 tahun, orang Kadur. Itu orangnya sakit lama sudah. Katanya dokter lemah jantung. Sampai berhenti berdetak. Iya, ini serius ini. Sampai berhenti berdetak katanya. Berapa kemudian lagi berdetak lagi. Itu lama sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa kemana-mana. Jadi ketika saya bacakan Al-Quran, subhanallah, selesai ruqyah tadi itu, subhanallah, langsung enak ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena begini, ketika saya membaca Al-Quran itu, karena Quran ini kan mukjizat. Secara ilmiahnya sekarang, ketika saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi engkau Tuhan semesta alam, ya Allah, engkau itu maha terpuji ya Allah. Tidak ada celah untuk kami menyekutukan engkau. Tidak ada celah bagi kami untuk tidak memuji engkau. Kenapa? Ya Allah, saya tidak pernah meminta mata saya berkedip, tapi kau kedipkan ya Allah.
Saya tidak pernah meminta aliran darah saya suruh mengalir. Paru-paru mengganti oksigen pada karbon dioksida. Ini kan tidak ada pengaturan ini kan. Makanan saya sama dengan orang tua saya, tapi orang tua saya kena penyakit ini kok saya enggak. Padahal makanannya sama. Kalau ke dokter kan nanti makanan yang disalahkan kan? Iya benar. Itu kan? Ya Allah, saya enggak pernah minta. Kok sama orang tua saya ini bermasalah, kok sama saya enggak? Gitu kan? Ya Allah, Engkau Maha terpuji. Bahkan yang dimakan oleh adik ini, ya Allah, sama, ya Allah, halal juga, makanannya juga nasi orang Madura kan? Tapi kenapa Engkau uji penyakit, ya Allah? Ya Allah, ya Rabbi, dengan semua yang terjadi ini Engkau tetap terpuji, ya Allah. Karena sesuatu yang tidak kami minta Kau berikan, ya Allah. Sekarang, ya Allah, iya karena butuh kami menyembah dengan kami membaca ayat-ayat firman-Mu, ya Allah, sebagai persembahan pengabdian kami. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, ya Allah, nasta'in. Tolong kami, ya Allah. Kami minta tolong, ya Allah. Diulang lagi sampai keyakinan ini mantap. Nah, begini. Pernah dengar enggak Allah pernah bakhil? Cerek katanya orang Madura itu. Enggak kan? Enggak pernah. Enggak. Bahkan kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, saya akan kabulkan. Nah, kita minta ke orang saja. Kita minta ke orang. Antum punya mobil kan? Saya datang ke sini, Mas, mobilnya buat saya ya. Enggak, Ustaz. Besok datang lagi saya. Mas, mobilnya, Mas. Enggak, Ustaz. Besoknya datang lagi. Pokoknya setiap hari saya datang. Karena enggak dikasih, ditambah lagi. Setiap jam saya datang. Enggak dikasih lagi. Pokoknya saya enggak mau pulang kalau dia dikasih gitu. Enggak dikasih lagi. Pokoknya saya mau tidur di sini gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Aduh, bawa-bawa tat gitu kan. Kenapa? Karena sering minta. Manusia saja yang punya sifat tidak mengasihi, punya sifat pendendam, punya iri hati dalam hati, punya penyakit hati, karena sering diminta dikasih. Minimalnya bukan karena dia dermawan, minimalnya biar pulang dia. Cermat saja. Iya kan? Ya Allah, ya Rabbi, minta sama manusia dikasih, apalagi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kata saya tadi, sesuatu yang tidak diminta Allah berikan. Gitu ya. Kembali ke cerita yang awal nih. Ustaz kan dulu pernah mempelajari hal-hal kayak gitu. Berarti dulu pernah diruqyah sendiri dong. Setelah sadar. Ya, dulunya kan saya mau ruqyah ke Ustadz Munawir. Dulunya kan saya awal belajar ruqyah syariahnya pada beliau kan. Nah, rencananya saya pengen ruqyah. Tapi lihat video itu kan. Video-video yang kesurupan itu kan. Kalau saya kesurupan nanti gimana gitu kan. Akhirnya enggak ruqyah saya. Oh gitu. Jadi ruqyah sendiri. Oke. Kalau ruqyah sendiri kan nanti kalau udah mau reaksi berhenti dulu kan. Gitu kan rencananya. Tapi ternyata ya dulu kan saya enggak tahu ruqyah itu apa. Cuman bayangannya saya ruqyah itu ya kesurupan gitu. Jadi ruqyah itu harus ada jinnya gitu kan. Ternyata sekarang itu saya sudah paham gitu. Jadi ruqyah itu sebenarnya, ruqyah itu maknanya ruqyah ya, bukan membuat orang kesurupan, tidak ada. Ruqyah itu ad-du'a li talabis syifa, adalah doa mohon kesembuhan. Itu ruqyah namanya. Jadi bukan orang diisi jin dah. Ya, berarti tidak semua orang yang masuk ke jin atau kejinan itu harus diruqyah. Maksudnya gini, walaupun orang sakit itu bisa diruqyah. Ya bisa. Jadi ruqyah tuh nggak khusus untuk menghilangkan jin gitu ya Ustaz. Bahkan di Al-Qur'an tidak ada ceritanya. di Al-Qur'an Allah menurunkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun minal jin. Tidak ada. Berarti mindset itu yang harus diganti. Iya, Ya. Quran itu adalah syifa. Penyembuh ya. Penyembuh. Nah, kita gabungkan. Quran itu syifa, bukan obat ya. Tapi penyembuh. Kalau obat itu dawa bahasa Arabnya. Kalau syifa itu penyembuh. Penyembuh. Nah, sedangkan di surah Al-Qiyamah Allah berfirman itu kalla idza balagatit taraqi, ketika nafas sudah nyampe kerongkongan, wa qila man raq. Siapa yang akan mampu menyembuhkan? Di situ bukan pakai
Wakila man syafi. Siapa yang akan, bukan pakai syafi di situ. Bukan pakai bukan pakai apa namanya? Syifa, bukan. Tapi pakai roko, pakai rukyah. Jadi bahasanya kalau nafas sudah nyampe kerongkongan, siapa yang akan mampu merukyah? Tapi maknanya di situ siapa yang akan mampu menyembuhkan. Tapi kalimatnya siapa yang mampu rukyah. Jadi seakan-akan kalau kita apa namanya? Seandainya tidak ke kerongkongan, berarti rukyah itu bisa kan? Jadi kan di situ kalau sudah nafas nyampe kerongkongan, siapa yang akan merukyah? Bukan siapa yang mampu menyembuhkan pakai syafi, bukan. Bukan pakai syifa, tapi pakai rukyah. Jadi seandainya masih belum ke kerongkongan, insya Allah kan bisa sembuh dengan rukyah itu. Nama cairannya, kalau dari segi bahasa medis ya, nama cairannya interstitial GPS namanya. Nah, cairan ini adalah cairan substansi munculnya penyakit. Ternyata, kenapa kok harus dipukul? Ternyata tulang belakang, sumsum tulang belakang ini, di belakang ini adalah pusat semua saraf juga diantaranya.